Oke, baik. Setelah kita melakukan atau membuat get ya, metode get untuk mendapatkan data melalui API kemarin. Nah, sekarang kita akan masuk ke metode selanjutnya yaitu post. Kita akan coba membuat sebuah endpoint untuk API yang kita buat itu nanti untuk mengirimkan data baru gitu ya. Masih terkait dengan data yang kita buat ini terkait customer gitu ya. Dan ini tentunya masih masih statis ya karena di sini kita belum memanfaatkan database jadi nanti kita masih bermainnya menggunakan array ini yang akan kita yang sudah kita miliki gitu ya. Oke, nah untuk endpoint yang akan kita buat kita kembali ke dokumentasi yang sebelumnya. Nah, di sini kita akan coba membuat metode atau memanfaatkan metode post ya untuk proses membuat data baru atau menginputkan data baru ke dalam database nanti ceritanya. Nah, ini endpoint-nya adalah /API/customer. Oke, kita kembali ke Visual Code dan akan kita mulai untuk membuatnya. Nah, jadi sama seperti sebelumnya, di sini ada dua buah parameter yang dibutuhkan oleh metode ini ya. Yang pertama adalah endpoint-nya. Di sini adalah API /customer. Oke, sama ya. Jadi endpoint-nya sama seperti metode get, tapi nanti yang dilakukan di dalamnya berbeda. Gitu. Di sini berbeda metode artinya ya perilakunya adalah berbeda. Kalau get untuk mendapatkan data, post untuk mengirimkan data. Oke. Lalu untuk parameter keduanya adalah callback function. Seperti sebelumnya, di sini ada dua parameter request dan respond. Kita buat dengan arrow function. Oke, seperti ini. Nah, pada proses post intinya itu kan nanti kan akan ada data yang dikirim gitu kan ya, ada data yang dikirim ke dalam database. Nah, kalau kita lihat struktur data kita itu kan sederhana seperti ini ya, nanti berarti ada property ID dan name yang akan dikirim. Nah, sekarang kita akan coba membuat objek yang akan dikirim nantinya gitu. Jadi di sini kita akan buat sebuah konstanta, misalkan customer gitu ya. Ini adalah objek yang nantinya akan dikirimkan gitu ya. Nilainya nanti akan dikirimkan. Oke. Nah, terus di sini tentunya objek ini harus memiliki properti yang sama dengan apa namanya objek yang kita miliki sebagai induk tadi ya, customer ini gitu. Jadi di sini ada ID. Nah, nilainya ini sebenarnya nanti kalau kita sudah bekerja dengan database itu ID itu akan diinputkan secara dinamis langsung by system gitu kan ya. Tapi karena di sini kita masih bekerjanya manual ya berarti kita tambahkan untuk ID-nya itu secara manual. Nah, kita akan memanfaatkan ini saja. Ini kan sebuah array. Nah, tentunya kalau array kan bisa kita ketahui panjangnya gitu kan ya. Berarti ID-nya itu nanti pada saat ada ID baru maka tinggal menambahkan dari jumlah komponen array sebelumnya. Berarti kita gunakan di sini adalah customer, array-nya customer, lalu kita lihat panjang array-nya berapa gitu yang saat ini ada gitu kan. Berarti kan kalau yang kita tahu kan ada 3 gitu kan ya. Baru ditambah 1 gitu. Nanti berarti otomatis kalau posisinya datanya ada 3 berarti ID untuk data baru itu adalah 3 plus 1. Nah, seperti itu. Nah, lalu yang keduanya adalah name. Nah, name di sini itu nanti nilainya didapatkan dari request body gitu kan. Nanti kan si user akan mengirimkan data gitu kan ya. Artinya data itu akan kita ekstrak dari body gitu. Nah, di sini berarti untuk isi dari properti nama itu nanti kita akan dapatkan dari request dot body itu kan, lalu dot name itu nanti akan dikirimkan berupa objek ini kan ya, ada ID dan ada name-nya gitu. Nah, ini kira-kira struktur dasarnya seperti ini. Nanti kalau misalkan kita buat data yang lain terus memiliki properti yang lebih banyak ya tinggal ditambahkan gitu ya sesuai dengan kebutuhannya. Nah, pada
proses ini nanti itu kita membutuhkan proses parsing gitu ya. Jadi parsing dari nilai name yang dikirim pada request body ini. Nah, by default itu di apa namanya, di express itu dia belum diaktifkan gitu. Berarti kita harus aktifkan dulu prosesnya. Ini nanti akan untuk detail akan kita jelaskan di materi selanjutnya, cuman di sini kita tambahkan dulu ya. Jadi intinya harus ada proses parsing dari request body tadi supaya datanya bisa diambil. Nah, itu kita akan gunakan ini di sini ya. Berarti kita tambahkan di bawahnya sini saja app.use terus express.json. Oke, dia sebuah function. Oke, jadi ini yang kita butuhkan untuk melakukan proses parsing gitu. Ini ya, dengan ini nanti kita bisa memparsing nilai dari request body tadi supaya nilainya bisa didapatkan, bisa dikirim ke database. Itu. Nah, ini terkait penjelasan ini kan middleware gitu ya, ini ya. Ini nanti kita akan bahas di apa namanya, di sesi selanjutnya. Oke, ya kita ini setelah seperti itu berarti di sini kita tinggal nanti udah bisa melakukan proses parsing gitu kan ya di belakang. Nah, setelah itu baru di sini kita lakukan proses penambahan datanya gitu kan ya. Kalau karena kebetulan di sini dia array gitu kan ya, bentuk dasarnya kan dia sebuah array nih. Berarti ya untuk menambahkan data baru ke dalam array ya kita tahu ada namanya fungsi push gitu kan ya. Nah, berarti di sininya tinggal kita tambahkan customer. Jadi nanti setelah objeknya didapatkan di parsing tadi lalu di push ke dalam si array customer ini. Apa yang dipush? Yang dipush ya objeknya ini kan. Ya, yang dipush berarti si customernya ini. Ini adalah nanti intinya itu nanti kita akan menambahkan data yang dikirimkan oleh user gitu kan melalui proses body di parsing body tadi itu ke array ini, akan menambahkan gitu yang tadinya 3 kalau ditambah 1 jadi nanti jadi datanya ada 4. Oke, nah, lalu supaya kita mengetahui ini apakah data yang sudah kita tambahkan itu berhasil, itu nanti di sini kita berikan saja sebuah respond.send yang akan dikirimkan nanti ke user ya, supaya dia tahu bahwa datanya berhasil ditambahkan gitu kan. Nah, di sini apa yang dikirimkan ya? Yang dikirimkan adalah data barunya ini saja nih. Oke, customer. Lalu kalau misalkan kita juga ingin melihat apa namanya, data keseluruhan. Nanti kalau misalkan kita ingin melihat data keseluruhan ya kita tinggal pakai lagi ya untuk endpoint yang ini, get-nya ini untuk melihat data terbarunya setelah data ditambahkan gitu ya. Oke, jadi seperti ini. Seperti ini yang cukup sederhana untuk proses post pada di sini untuk masih datanya data dummy, data statis gitu ya, yang kita buat menggunakan array. Untuk tahap selanjutnya nanti kita akan belajar pada saat ditambahkan datanya ke dalam database dengan kita memanfaatkan MongoDB. Nah, lalu bagaimana cara kita untuk apa namanya, menguji ini endpoint ini. Nah, kalau sebelumnya get itu bisa kita langsung gunakan browser gitu. Nah, kalau untuk metode post itu kita nggak bisa menggunakan browser. Kita akan memanfaatkan aplikasi yang namanya Postman yang sebelumnya sudah kita bahas dan saya minta untuk diinstal ya. Oke, kita akan buka aplikasi Postman. Oke, nah di sini aplikasi sudah kita buka untuk apa namanya, Postman-nya. Oh ya, dan dipastikan lagi servernya masih berjalan. Kalian nanti kita di command-nya app.js. Oke, server kita sudah berjalan. Nah, di sini kita tinggal akses tadi ya. Nah, di sini nanti di bagian halaman ini kita bisa tambahkan tab baru, misalkan tab baru, terus di sini kita pilih untuk apa namanya, metodenya itu adalah metode post sama seperti yang kita buat. Lalu untuk URL-nya, nah URL-nya berarti ya kita sesuaikan tadi ya, localhost.
localhost 2 3000 terus slash customer slash API slash customer. Oke, slash customer. Nah, terus di sininya kan tadi kan kita parsingnya kita kirimnya dari body gitu kan ya. Berarti kita pilih di sini adalah body, lalu kita pilih raw, lalu di sininya kita JSON. Oke. Nah, seperti tadi yang kita buat ini kan nanti request dari user nih, ceritanya nih request karena kita belum memiliki form ya, kita memanfaatkan ini gitu kan ya. Nah, si user itu nanti dia akan mengirimkan sebuah objek gitu kan ya. Nah, yang dikirimkan apa? Yang dikirimkan adalah name terus titik 2 misalkan kita tambahkan customer 4 misalkan. Ya, customer 4. Kita cek data terakhirnya biar sama. Oke, di sini adalah customer 3. Nah, terakhir datanya adalah customer. Oke, baru di sini kita coba kirim. Oh, ada error. Oke, kita kirim. Nah, di sini terlihat bahwa kita sudah berhasil menambahkan sebuah data gitu kan ya, dengan ID-nya tadi 4, 3 plus 1 kan ya, lalu name-nya adalah customer gitu. Nah, melalui sini juga nih bisa kita cek nih apakah datanya benar nih sudah masuk. Ini pengganti browser kita bisa di sini ya. Kalau sebelumnya kita menggunakan browser untuk metode get-nya bisa kita pakai ini juga ya. Di sini kita coba cek endpoint-nya adalah localhost untuk port 3000 slash customer slash API slash customer slash API slash customer. Oke. Metodenya get gitu ya, karena untuk mendapatkan data kita kirim. Nah, di sini ini kita berhasil melihat bahwa data terbaru kita yang awalnya 3 tadi di sini sudah bertambah menjadi 4. Oke, kira-kira gitu ya. Jadi kita bisa memanfaatkan Postman ini nanti untuk semua metode yang ada, terus pengganti browser tentunya ya. Nah, khusus untuk get bisa dilakukan di browser, tapi untuk post itu kita harus lakukan karena kita belum memiliki formnya ya, kita manfaatkan Postman ini. Gitu kira-kira ya. Jadi di proses post kita kirim melalui pilih yang body, lalu raw, lalu dia JSON. Nah, di sini objek yang dikirim kita karena dia objeknya berupa JSON gitu kan ya, maka di sini ada nama propertinya, lalu isinya. ID-nya nggak perlu, ID-nya kan tadi kan dari proses ini. Jadi kita di sini tidak perlu menambahkan properti ID-nya karena dia dikirim dari sini. Dikirim dari endpoint yang kita buat tadi gitu ya. Di sini ada proses pengiriman ID-nya. Nah, baru name-nya dia baru proses parsing dari body tadi. Name gitu kan ya, mana ya ini tadi di Postman kita kirimkan di bodinya ada properti name yang diparsing itu untuk di push tadi ke dalam array. Oke, kira-kira seperti itu untuk proses apa namanya put ya, put post ya, proses post. Nah, di sini juga kita lihat ada statusnya oke, artinya ya berarti berhasil ya. Kalau misalkan 404 atau status yang lain itu kan kalau misalkan gagal di sini bisa jadi gagal. Oke, kira-kira seperti itu.